3, 2, 1, go. Siap. Mari kawan-kawan. Buat silakan. Buat selesai. Salam. Sebelum kita mulai belajarnya itu akan absen. Tapi saat ibu absen, ibu ingin kalian yang namanya dipanggil berdiri sebutkan satu unsur yang kalian ketahui. Oke. Konsentrasi semuanya supaya tidak ada unsur yang berulang. Ya, kalau kita tidak ada unsur yang berulang ya. Oke, siap? Alfif. Hidrogen. Oke, sekarang Alfif boleh dulu. Yang kedua Ahmad Zidni. Ya, langsung disebutin aja unsurnya. Natrium. Oke, berarti sudah tadi apa satu? Ya, kedua? Oke, berarti itu tidak boleh lagi ya. Oke, Aida. Aluminium. Oke, Azkia. Sudah, yang lain. Natrium. Apa? Boron. Ya. Oh iya, ada main baru sayang. Mana Mika? Mika apa Mika? Sudah. Apa? Krypton. Oke. Barusan sebetulnya itu barusan ice breaking supaya kalian sekalian di absen sekalian mengingat tentang unsur-unsur yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Ya, oke. Produk yang kalian buat dari bioteknologi. Masih ingat? Oke, masih ingat. Produk yang kalian buat apa aja sih? Kalian bikin produk apa aja? Jangan dong, jangan. Ada apa? Tape apa nak? Tape singkong. Egi? Donat. Oke, Nova? Yogurt. Banyak sekali ya produk sebelum Merdeka 3 ini. Itu ada yang tahu tidak proses yang kalian lakukan saat bioteknologi itu proses apa? Fermentasi. Tahu nggak kalau fermentasi itu salah satu jenis reaksi kimia? Tahu? Oke, ini tahu. Jadi salah satu reaksi kimia itu terjadinya adalah fermentasi. Jadi kita akan mempelajari tentang ciri-ciri dan jenis-jenis reaksi kimia. Seperti yang tadi sudah Ibu bilang, nah apa saja produk hasil bioteknologi yang kemarin kalian buat mewakili tidak gambar-gambar ini? Iya, Bu. Ada tadi ada tape singkong, kemudian ada donat, ada yang bikin yogurt, apalagi nih? Tempe ini? Apa coba ini? Kimchi. Oke, ini? ASI? Nah, ya ini bagus. Oke, ini yang kalian buat. Oke, nah tadi sudah Ibu jelaskan tentang fermentasi bahwa bioteknologi tersebut merupakan suatu reaksi fermentasi. Fermentasi itu adalah salah satu proses perubahan kimia oleh mikroorganisme melalui hasil aktivitas enzim yang dihasilkan. Oke. Dalam proses fermentasi terjadi reaksi kimia itu secara alami, gitu, mengubah ketika mikroorganisme yang kita pakai ragi ya kemarin kebanyakan kalian pakainya ragi kan? Oke. Mengubah karbohidrat seperti pati dan gula menjadi alkohol dan asam. Oke. Alkohol atau asam ini berperan sebagai pengawet alami dan menghasilkan rasa yang berbeda pada makanan hasil fermentasi. Nah, sekarang banyak sekali reaksi kimia dalam kehidupan kalian
hari-hari, ya kan? Oke, salah satunya tadi reaksi fermentasi. Bagaimana sih kita untuk mengetahui bahwa zat-zat di sekitar kita atau proses yang ada di sekitar kita itu merupakan proses atau terjadi reaksi kimia? Senyawanya itu bereaksi. Ada yang tahu bagaimana cara kita untuk mengetahuinya? Boleh? Oke, kemarin kalian bikin tape singkong, betul? Oke. Yang bikin tape singkong kelompoknya Aida. Betul. Kelompok Aida atau kelompok yang lain juga sama. Saat membuat tape singkong, prosesnya itu kamu buat ditambah lagi kan? Oke. Ada perubahan yang terjadi nggak? Kan tadi reaksi kimia itu berubah membentuk zat baru. Oke. Ada yang berubah nggak? Warnanya berubah nggak? Berubah. Tape singkong tadinya warnanya apa? Putih. Berubah menjadi kuning. Oke. Ada sih. Selain warna apa lagi? Kalau kalian bikin donat, namanya ada. Kalau kalian udah bikin donat, itu donat hasil jadinya kayak gimana sih? Ada apanya? Bolong-bolong. Kalau ada bolong-bolong itu ada apanya? Ada apa di dalamnya? Kok bisa jadi bolong-bolong? Berarti saya betul angin mendekati. Lebih oksigen. Wujud oksigen apa? Wujud apa? Nah, setelah kita tahu tadi itu nanti kita pelajari bahwa itu merupakan ciri-ciri reaksi kimia. Kemudian nanti kita belajar kalian untuk mengelompokkan termasuk ke dalam jenis reaksi yang bagaimana reaksi yang ada di dalam sekitar kita. Ada yang tahu termasuk jenis reaksi apa aja tuh yang tadi menghasilkan gas, menghasilkan perubahan warna. Fisika menghasilkan tidak? Kita sedang berbicara tentang reaksi kimia. Oke. Kita sedang berbicara tentang reaksi kimia. Lanjut. Nah, jadi tujuan kali ini kenapa tadi Ibu menggunakan pertanyaan yang tadi? Tujuan kali ini kita akan mengidentifikasi ciri dan jenis-jenis reaksi kimia. Ada dua yang harus kalian capai di sini. Yang pertama, kalian harus bisa mendeskripsikan ciri-ciri reaksi kimia itu seperti apa. Sebenarnya tadi sudah disampaikan. Yang kedua, harus bisa menjelaskan tentang jenis-jenis reaksi kimia. Oke, jadi seperti itu. Itu tujuan kita hari ini. Metode yang digunakan itu metodenya diskusi. Jadi kalian nanti diskusi sudah Ibu kelompokkan. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke diskusi, kita simak dulu video yang berikut ini. Hasil dari reaksi petasan atau pengembangan. Reaksi penggantian tunggal, reaksi metatesis atau pertukaran ganda, reaksi pembakaran dan Dua kelompok audiotory, ada audiotory 1. Oke, audiotory 2. Oke, dapat audio visual 2. Oke, visual 2. Audiotory 1. Oke, ketuanya Aida aja ya. Aida aja. Aida ketuanya. Nanti yang presentasi kedua Mukti ya. Visual 2 ketuanya. Ketuanya Michael boleh. Nanti yang presentasi ke depan Yaki boleh, jangan aja boleh dari ibu kalian ada ini kan? Oke. Jadi kalian memberikan sedikit cerita tentang reaksi untuk audiotory itu reaksi pertukaran ganda. Kalau audiotory 2 reaksi pertukaran juga. Kemudian untuk yang visual 1 itu reaksi pembentukan, visual 2 penguraian, dan visual 3 pembakaran. Ya, dan kinestetik nanti membuat mind mapping untuk ciri-ciri reaksi kimia. Dibuat dalam mind mapping pakai tanpa aja. Ya. Yang visual bikinnya komik, oke? Semuanya harus aktif. Pokoknya harus semangat. Materinya mudah. Ya, saya ada materinya. Kalau contoh nanti bikin di setiap komik, poster sama mind mappingnya dibuat contohnya satu aja.
Tapi nanti kalau untuk sisanya ditulis aja di binder. Nanti perwakilan satu orang ke depan. Selain moderator dan selain ketua, maju ke depan untuk menuliskan bersama reaksi yang sudah kalian tuliskan di binder. Oke, paham? Ada yang ditanyakan? Kalau ada yang bertanya boleh ya, silakan bertanya. Kalau bisa ada sedikit, kan tadi tujuannya menjelaskan. Jadi kalau bisa nanti tidak bisa menjelaskan. Maksudnya dijelaskan seperti apa. Boleh tampilkan. Ya kayak gitu mah. Yang lain jangan lupa ada satu orang satu contoh ya. Saya Muktia, perwakilan dari kelompok auditor 1 akan mempresentasikan perubahan perpindahan ganda. Perubahan perpindahan ganda adalah reaksi perpindahan ganda, reaksi kimia yang terjadi di mana ion dipertukarkan antara dua reaktan yang membentuk senyawa baru. Reaksi paling sering terjadi antara senyawa ionik, meskipun secara teknis ikatan yang terbentuk antara spesies kimianya dapat bersifat ionik atau kovalent. Asam atau basa juga berpartisipasi dalam reaksi pergerakan ganda. Ikatan yang terbentuk pada senyawa produk adalah jenis ikatan yang sama seperti yang terlihat pada beberapa reaktan biasanya. Lalu substansi jenis ini adalah air. Jelas? Oke. Beri aplaus dulu untuk kelompok auditor 1. Jadi hari ini sesuai dengan tujuan pembelajaran kita yang tujuannya adalah kalian bisa untuk mengidentifikasi ciri dan jenis-jenis reaksi kimia. Oke. Kalau ciri reaksi yang tadi disampaikan oleh kelompok kinestetik, apa saja cirinya? Satu, terjadi perubahan warna, betul. Apalagi? Terjadi perubahan suhu, terbentuknya gas, apalagi? Ya, pembentukan gas dikuatkan lagi sama Regina. Ada lagi? Cuma 3 cirinya? Oke, menghasilkan emisi cahaya seperti kembang api ya tadi. Oke, apa lagi? Oke, presipitasi atau pengendapan. Jadi terbentuk pengendapan. Kalau kita review lagi ke yang tentang produk yang kemarin kalian buat, satu, kalau kalian lihat perubahan warna, terjadi perubahan warna ya dari beberapa yang kalian buat, ya kan? Dari tape, dari donat, juga adonan donat itu kan terjadi ada perubahan warna walaupun tidak signifikan, ya kan? Kemudian ada juga tadi apa lagi sih? Terbentuknya gas. Oke, terbentuknya gas ada tadi sudah ibu bilang dalam pembuatan donat. Kemudian kalau dari presipitasi pengendapan. Oke, kalau pengendapan biasanya kalau pembentukan yogurt. Kalau yogurt itu pengendapan. Kenapa pengendapan? Karena bermulanya dari susu yang fasenya cair berubah menjadi yogurt yang agak kental. Berarti dia menjadi pengendapan. Oke, perubahan suhu. Tadi kalau adonan donat kalian perhatikan dengan baik-baik, lalu setelah terjadi fermentasi biasanya itu dia agak sedikit hangat. Ya, walaupun tidak terjadi perubahan suhu yang terlalu tinggi, ya kan? Jenis reaksi kimia jadi ada berapa? Ada 6. Oke, tapi yang kita bahas di kelompok hari ini hanya ada 5. Oke, apa saja? Satu, penggabungan atau pembentukan atau bisa kita sebut dengan sintesis. Oke, ada yang tahu pengertian dari sintesis? Pembentukan Reaksi kimia di mana 2 atau lebih reaktan bergabung untuk membentuk satu produk tunggal dikenal sebagai reaksi kombinasi. Bentuk persamaan
Oke. Jadi dia reaksi penggabungan itu dari beberapa unsur membentuk satu senyawa. Oke, yang kedua reaksi apa? Penguraian. Reaksi penguraian adalah, ada yang bisa maju? Oke, Rizky silakan. Reaksi penguraian adalah suatu bentuk dua atau lebih zat baru yang hasilnya bisa unsur atau senyawa. Oke, jadi reaksi penguraian itu dari satu senyawa justru diuraikan. Jadi kebalikan dari reaksi pembentukan. Oke, yang ketiga reaksi apa? Pembakaran. Oke, ada yang bisa menjelaskan? Tidak. Oke, silakan saya. Bahan bereaksi dengan oksigen menghasilkan panas dan produk sampingan seperti asap atau asap. Oke, jadi reaksi pembakaran itu kata kuncinya harus ada oksigen. Oke, ada lagi reaksi yang keempat. Oke, Aida boleh. Pertukaran ganda bagaimana sayang? Reaksi perpindahan ganda adalah reaksi kimia yang terjadi di mana ion dipertukarkan antara dua rekan yang membentuk senyawa baru. Oke, jadi dia itu dipertukarkan dari dua senyawa, biasanya membentuk dua senyawa baru ya. Oke, bagus. Lanjutkan yang terakhir, yang kelima yang kita bahas hari ini tentang reaksi pertukaran tunggal. Oke, siapa yang mau coba reaksi pertukaran tunggal? Tunggal dikenal pula sebagai reaksi penggantian tunggal adalah suatu reaksi ketika satu unsur digantikan oleh unsur lainnya dalam suatu senyawa. Reaksi ini dituliskan secara umum. Oke, biasanya reaksi substitusi ya, jadi dia cuma satu yang ditukarnya. Kalau misalnya kita punya tadi seperti misalnya Zn bereaksi sama CuSO4, berarti si Zn sama Cu-nya doang yang ditukar ya. Bedanya sama pertukaran ganda, kalau yang ganda itu biasanya dia bukan unsur sama senyawa, biasanya senyawa sama senyawa. Biasanya kalau senyawa sama senyawa, contohnya misalnya NaOH sama HCl. Nanti si Na-nya sama Cl dan H-nya ketemu sama OH jadi H2. Oke. Ada yang mau melakukan refleksi? Boleh? Oke, Febi silakan ke depan sayang. Refleksinya di depan aja nak. Dipijitin. Oke, refleksi untuk pembelajaran hari ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Febrianti dari kelompok visual 2. Jadi saya di sini akan menceritakan tentang refleksi pada pembelajaran hari ini. Pengalaman saya mengikuti pembelajaran hari ini adalah dengan adanya pembelajaran kimia pada hari ini, kita dapat lebih memahami tentang berbagai reaksi kimia, mulai dari reaksi kimia pembentukan, reaksi penguraian, reaksi pembakaran, ciri-ciri dan jenis-jenis reaksi kimia. Perasaan saya saat pembelajaran berlangsung yaitu sangat menyenangkan karena bisa mendapatkan pengetahuan baru dan bagaimana bersaling kerjasama dengan kelompok tersebut tetap bisa terjaga dengan baik walau banyak perbedaan di dalamnya. Sekian kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul. Terima kasih Febi. Semuanya menyenangkan sama kimia, bahwa kimia itu menyenangkan. Ya, kenapa menyenangkan? Karena memang ada dalam kehidupan sehari-hari. Pokoknya terus belajar ya. Jangan pernah patah semangat. Yang belajar hari ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.